ada pemeriksaan terkait cyber, forensik digital. Kita baru dapat sebagian dan kita juga masih menunggu. Ya mudah-mudahan besok juga bisa sekaligus. Kalau nggak terpaksa kita tunggu lagi untuk melengkapi bahan-bahan terkait dengan komunikasi di antara orang-orang yang ada dalam tempat kejadian perkara itu maupun yang terkait dengan TKP itu. Status Baradae udah tersangka Pak, uji balistik masih dilakukan Pak? Oh iya, gini, tugas Komnas HAM ini ada dua, ya banyak orang perlu dikasih penjelasan. Pertama, sesuai dengan Undang-Undang 39 1999 itu melakukan penyelidikan pemantauan. Kalau ada dugaan pelanggaran HAM ya, bukan pelanggaran HAM berat. Kalau HAM berat itu kaitannya dengan Undang-Undang 26 tahun 2000, pemantauan penyelidikan. Di samping itu kan ada dugaan penyiksaan, itu juga ada konvensi internasional tentang anti penyiksaan. Nah, yang tidak kalah pentingnya dalam hak asasi itu ada yang disebut sebagai access to justice. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan hukum. Ditandai dengan apa? Fair trial. Jadi kita kaitkanlah itu dengan tugas yang satunya lagi, pengawasan. Apakah proses penyelidikan dan penyidikan termasuk nanti proses peradilannya itu berjalan dengan fair atau tidak? Kalau misalnya ada yang tidak fair, maka kita katakan itu sebagai pelanggaran hak asasi. Tapi kalau dia berjalan dengan fair, maka berarti seluruh norma hak asasi terkait dengan fair trial, access to justice itu dipenuhi. Dalam ranah itu kami bekerja. Tentu berbeda dengan tim sus dan penyidik. Nah sekarang tim sus, penyidik sudah menyatakan Baradae terhadap yang menembak. Gitu. Walaupun kami tentu harus mencari lagi keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain apakah dia sendiri. Itu pertanyaan. Tapi sekarang dengan ditetapkan sebagai tersangka, ya menurut kami itu adalah wewenang dari penyidik dan kita tentu menghargai sejalan juga dengan temuan kami bahwa memang dia mengakui penembakan itu. Pak, terkait status Baradae kan sekarang sudah tersangka dan ditahan. Apakah ini tidak mengganggu proses penyelidikan dari Komnas HAM? Tidak. Tugas Komnas HAM sekarang memastikan apakah Baradae itu ya diperiksa dengan benar. Tapi seperti saya katakan prinsip pre-trial, Komnas ini punya perjanjian kerjasama antara Komnas HAM dengan Kapolri. Saya tanda tangan dengan Pak Listio, sebelumnya dengan Pak Idam Aziz, dengan Pak Tito, kita tanda tangan. Apa salah satunya? Adalah menghindari terjadinya pelanggaran terhadap konvensi anti torture, anti penyiksaan. Itu di mana bisa dilihat? Dalam proses pemeriksaan hukum misalnya, apakah ada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asasi manusia? Itu kita akan tetap awasi. Kalau dia berjalan dengan fair, maka kita mengatakan proses hukum terhadap saudara Baradae ini berarti sesuai dengan standar hak asasi manusia. Tapi manakala nanti ternyata kita mendapatkan informasi, bagaimana cara kami? Kami punya akses untuk bicara. Saya kan sudah bersepakat dengan Wakapolri waktu beliau kemari, saya minta komitmen bersama untuk aksesibilitas Komnas HAM. Jadi kalau kami mau tahu apakah orang yang diperiksa itu sudah sesuai dengan standar hak asasi manusia apa enggak, kami bisa datang ke sana mengetahui itu, ngecek gitu. Misalnya apa? Berkali-kali kejadian orang diperiksa dengan tindak kekerasan, enggak boleh. Harus menggunakan pendekatan saintifik, pendekatan yang betul-betul tidak menggunakan aspek-aspek kekerasan. Nanti kalau Baradae mau dipanggil lagi untuk keterangan, apa ini tidak menghambat gitu? Jangan khawatir lah, tiap hari kita juga berhubungan dengan tim sus. Kan kadang-kadang misalnya kita WA, telepon-telepon, termasuk dengan pihak Pak Mahfud, mewakili istana. Itu rutin kita. Kenapa kok Pak Mahfud? Kaitan dengan pengawasan. Kalau ada hal-hal yang kami lihat ini kurang benar di sini kan dalam prosesnya, kan kita bisa minta Pak Mahfud sebagai atasan langsung dari mereka mewakili Presiden. Tahu kami ada koordinasi yang rutin antara Pak Presiden dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud kontak kita. Orang nanya lagi, kenapa kok Komnas berhubungan dengan Pak Mahfud? Loh itu kan mitra kerja sesama lembaga negara. Memang Komnas HAM boleh kerja sendiri kan? Tidak. Komnas HAM ini lembaga negara, Presiden, Kementerian, Kepolisian, TNI itu lembaga negara. Jadi kita koordinasi itu adalah koordinasi antar lembaga negara. Pak, ada rencana untuk menghubungi Presiden juga ya, secara langsung? Pak Presiden kan punya kesibukan banyak, Dek. Jadi cukup dengan Pak Mahfud sementara ini. Tapi kalau nanti di akhir mungkin saja. Dulu kalau ingat kasus KM50 kan akhirnya kami bertemu Presiden. Tapi untuk kasus Wadas misalnya kami bertemu dengan Pak Mahfud. Kasusnya mana lagi? Langkat dengan Pak Mahfud misalnya.
Tapi Pak Mahfud itu kan mewakili pemerintah. Nggak mungkin Pak Mahfud membuat kebijakan tanpa ya endorsement dari presidennya atau tidak melapor presiden, nggak mungkin. Gitu. Verdi Sambo tadi mengatakan tadi sudah datang ke Baris Krim, tadi mengatakan sudah diperiksa dan memberi statement 4 kali setidaknya. Apakah juga memberikan statement dan pernyataan ke Komnas HAM? Siapa? Verdi Sambo. Belum, kan kami katakan kami belum periksa Verdi Sambo. Tapi jangan dikontrak di konfrontir. Kok penyidik punya cara sendiri. Komnas HAM punya cara sendiri dengan ranahnya yang berbeda. Mereka penyidikan dalam rangka ya menentukan seseorang tersangka atau tidak misalnya. Komnas kan tidak menentukan apakah ada pelanggaran hak asasi apa tidak. Metodenya beda. Tujuannya beda. Dalam arti ranahnya yang berbeda. Tapi apakah ini bersaing? Ya enggak. Buktinya datang kemari kan Pak Wakapolri, Pak Irwasum sebagai ketua tim sus. Coba lihat itu. Siapa lagi yang datang sini? Kabak Intelkam, Pak Andi Rian datang kemari. Kadipnya berkali-kali kemari. Tapi ada rencana nggak Pak manggil Pak Sambo lagi Pak? Pasti. Caranya seperti apa? Ya nanti kita lihat perkembangan terakhir ini. Kayak sekarang misalnya Baradae. Kan tentu kami kalau misalnya ingin mendengarkan keterangan dia lagi, kami yang ke sana kan gitu. Karena dia katanya akan ditahan. Kan nggak mungkin tahanan kita bawa kemari. Tapi kapannya belum Pak? Sabar aja. Maka saya katakan metodenya beda. Ya kan? Wewenangnya beda. Komnas HAM itu hanya pada tahap melakukan penyelidikan. Dan bukan pro justisia. Beda kalau Undang-Undang 26, pro justisia. Makanya saya ribut soal TKP misalnya. Misalnya ya saya bilang, ini kenapa CCTV-nya tidak bekerja, tidak berfungsi? Apakah karena disambar petir atau katanya karena memang sudah lama tidak berfungsi? Kan dua keterangan berbeda. Komnas HAM ini tidak punya wewenang menyita itu. Tapi kami punya wewenang untuk bertanya, coba jelaskan apa sesungguhnya yang terjadi. Kalau nggak dijelaskan dengan baik, saya akan lapor kepada Pak Menko. Pak Menko, mereka nggak mau jelaskan. Padahal kami penting mendapatkan informasi itu. Kita semua ini penting untuk mendapatkan informasi itu untuk mengetahui duduk soalnya. Kalau seandainya, ya kita berandai-andai. Oh ternyata memang ya ini sudah rusak sejak lama. Maka kita langkah cara kita adalah mencari sumber-sumber data informasi yang lain melalui HP, melalui ini dan macam-macam. Tapi kalau ternyata ada kesengajaan, itu kan masalah gitu. Berarti ada kemungkinan tersangka lain ya Pak ya? Lah kan polisi sendiri sudah bilang bahwa ini belum tahap akhir, masih tahap awal. Jadi penyidik aja sudah mengatakan begitu, tugas Komnas HAM mengikuti apa kata penyidik, memastikan ya akses to justice dan fair trial-nya berjalan dengan baik. Gitu. Sehingga orang yang bersalah memang dihukum, orang yang kemudian tidak bersalah tidak dihukum. Gitu. Pak, soal mendatangi istri Verdi Sambo ini gimana Pak kelanjutannya? Apakah memang beliau masih trauma hingga akhirnya masih belum? Siapa? Gini ya, saya jelaskan ya. Di dalam konsep hak asasi manusia, standar internasional, sekarang sudah diakomodasi dalam undang-undang yang baru, undang-undang TPKS. Seseorang yang menyatakan dirinya, bahkan mengadukan kepada aparat penegak hukum, dia mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual. Terlepas kamu percaya atau tidak percaya, maka dia harus ditempatkan sebagai korban. Jangan berpikir sebaliknya, belum tentu korban, tidak bisa begitu. Ini konsep asasi. Karena itu kita hormati beliau itu sebagai diasumsikan korban, ya. Nanti kita lihat apakah dia korban atau tidak itu nanti. Tapi asumsikan dulu sebagai korban. Karena itu kami menghormati dua hal. Pertama, dia menempuh prosedur LPSK, perlindungan saksi korban kan. Ya tentu ada mekanisme tersendiri untuk itu, menemui dia. Yang kedua, dia mendapatkan pertolongan psikologis dari psikolog. Ya, kalau psikolognya masih mengatakan belum bisa diperiksa, ya tentu tidak boleh Komnas HAM sebagai lembaga asasi tidak menghormati ya yang disebut sebagai tata etika hak asasi manusia terhadap orang yang mengadukan nasibnya, mengadukan masalahnya sebagai mengalami kekerasan seksual. Orang mau percaya nggak percaya itu nanti, tapi perlakukan dulu. Itu bedanya dengan dugaan-dugaan tindak pidana yang lain. Dugaan tindak pidana kekerasan seksual itu berbeda diperlakukan dan sekarang sudah menjadi bagian hukum nasional kita. Nanti jual soal saksi gitu. Kalau peristiwa lain mungkin 2 saksi, barang bukti. Kekerasan seksual tidak begitu, beda. Itu penghormatan terhadap terutama hak asasi kaum perempuan.
Itu makanya kita menghormati. Termasuk ada saudara kita nanti Komnas Perempuan, ya kalau soal itu tentu kita juga harus dorong mereka ada di depan. Ya. Jangan kita kerjakan semua, sementara ada ranah-ranah lain yang itu menjadi domain dari lembaga lain. Gitu aja koordinasi itu, lembaga negara ini harus koordinasi satu sama lain, bukan saling berkompetisi, enggak. Coba aja lihat dengan pihak tim sus, dengan penyidik, segala macam, kan mereka diminta datang kemari, enggak ada apa-apa. Untuk schedule besok uji balistik itu akan ada pemeriksaan lagi atau gimana? Iya, nanti tergantung dong. Ya. Iya, kan begini, kita dapatkan data. Dari data itu kita kaji dengan tim kita. Oh, ternyata ini ada pertanyaan yang harus kita tanya lagi. Ini A, B, C, D ya kita tanya. Sama seperti saya katakan, kami kan mendapatkan CCTV. Situ tergambar begini, begitu segala macam. Tapi ketika ditanya, mana CCTV di TKP? Nggak ada. Kan muncul pertanyaan. Kenapa CCTV nggak ada? Siapa yang bertanggung jawab memastikan CCTV ini tidak ada, tidak berfungsi itu, dan kenapa itu? Itu. Di awal nggak muncul pertanyaan itu, tapi belakangan muncul setelah dapat informasi. Artinya pemeriksaan dengan tim cyber juga akan berlangsung besok ya Pak? Kita harap begitu ya. Berarti puslapor sama. Iya, kita harapkan begitu. Kan mereka janji minggu depan. Minggu lalu bilangnya ya, itu minggu lalu dia bilang minggu depan sesi kedua kan gitu. Ya minggu depan itu kan berarti sekarang. Ya kita tunggu ya. Berarti agendanya uji balistik, lalu kemudian juga ada penambahan dari agenda siber Yang sudah dijanjikan kami tunggu. Kalau janjinya nggak dipenuhi, saya lapor atasannya. Saya akan bilang, anak buahmu tidak komit dengan kesepakatannya. Nggak susah. Di awal Pak Wakapolri datang kemari, saya minta, Pak, transparansi dan akuntabilitas. Ini banyak orang kritik Komnas HAM. Kenapa expose? Dari awal disepakati akuntabilitas dan transparansi. Kalau kami sembunyi-sembunyi kan orang ribut. Kesepakatannya ini. Yang kedua, saya katakan, Komnas akan imparsial. Jadi itu sudah menjawab pertanyaan, kenapa Komnas tidak masuk dalam tim sus? Karena kami imparsial. Apa karena nggak seperti polisi? Bukan, undang-undang bunyinya begitu. Gitu loh. Undang-undang bunyinya Komnas HAM harus bekerja independen karena dia lembaga independen, lembaga negara independen. Yang kalian harus tahu juga, kami itu di asesmen oleh Badan PBB. Kalau Komnas HAM tidak imparsial, grade-nya turun dari A ke B, yang rugi bangsa ini. Itu saya katakan waktu konferensi pers di pertama kan. Yang berikutnya saya katakan waktu itu, ya minta supaya aksesibilitas Komnas HAM terhadap apapun yang kami inginkan, data, bahan, informasi, orang yang mau dipanggil dan macam-macam itu dijamin, dipastikan. Kan iya sepakatan itu. Saya bicara, Pak Gatot bicara. Itu komitmen di depan publik semua. Rakyat Indonesia nonton itu, breaking news di beberapa televisi. Sekarang kalau seandainya tiba-tiba ada komitmen itu yang misalnya kurang tepat gitu. Ya saya kan bilang sama atasannya. Ya kan? Dengan cara apa? Ya tentu cara hubungan antar lembaga. Ya nggak nuding-nuding orang sembarangan, tentu kan bisa apakah melalui surat atau melalui menyampaikan kepada atasannya supaya mengingatkan bawahannya gitu. Ya, gampangnya salah satu saya bilang, saya akan sampaikan Pak Mahfud kelihatannya itu ada nggak 17 yang dipakai brigadir Baradae buat nembak masuk sampai senjata-senjata. Sabar dulu. Ini ada jenazah yang sedang diperiksa, ya kan? Semestinya sudah dibuat kesimpulan, tapi kemudian karena ada perbedaan pendapat, apa yang terjadi? Ya kan? Ini kalau kita semua kita nggak percaya, saya nggak percaya ini, saya nggak percaya ini. Lama-lama kita nggak percaya sama diri sendiri nanti kan. Kalau saya, apapun itu, lembaga-lembaga resmi ini tolong dipercayai, tapi awasi juga kerjanya. Gitu. Nanti dari otopsi ulang itu akan ketahuan, ya lubang peluru berapa ukurannya. Kalau itu berarti dari diuji dengan kaitkan dengan uji balistik, nanti peluru jenis apa, senjata apa, bla bla segala macam. Jadi sekarang ini ada yang bilang ini itu senjata itu, biarin aja dulu. Nanti berangkat dari temuan hasil uji saintifik tadi gitu. Pak, hari Senin kemarin kan Pak Anam sempat bilang ada gambar yang memperkuat konstruksi kejadian di Magelang dan berkaitan Kan bahwa ada perjalanan dimulai dari Magelang. Sebelum perjalanan itu bagaimana mereka ya di situ misalnya kan ada anniversary dan macam baik-baik semua gitu. Jadi intinya ingin menggambarkan bahwa di Magelang mereka baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa.
Kemudian berangkatlah rombongan Ibu PC dengan beberapa ajudan, asisten rumah tangga. Sementara kan kami sudah katakan Pak Sambo itu berangkat dari tempat yang berbeda. Sebelumnya kami katakan tanggal 8, tapi data berikutnya yang kami temukan valid sekali, dari tiket yang kami dapatkan itu tanggal 7 pagi. Tapi yang pasti tidak bersama, seperti selama ini digambarkan, kan seolah-olah mereka satu rombongan semua. Itu clear. Nah, sampai di rumah pribadi, bukan di rumah dinas, sampai di rumah pribadi, Pak Sambo sudah duluan ada di rumah itu. Pak ajudan itu ke rumah dinas. Dan lebih gitu, Pak Sambo juga keluar. Terjadilah peristiwa itu. Kita nggak bisa menelusuri lebih jauh karena semata-mata sementara ini hanya mengandalkan keterangan orang-orang, Baradae, Ricky, Ibu, kan gitu. Sementara persisnya apa? Apa yang terjadi? Sulit sekarang ini karena katanya CCTV-nya tidak berfungsi. Kurang lebih gitu. Nanti kita telusurin ini. Anniversary Bayangkara itu ya Pak ya? Enggak, pribadi mereka lah sebagai suami istri. Jadi artinya yang dimaksud Pak Anam itu ingin menggambarkan di Magelang itu tidak terlihat ada masalah apa-apa. Mereka rombongan dengan mobil berangkat baik-baik saja, tercover semua dalam CCTV itu, sampai di rumah pribadi pun baik-baik saja, nggak ada kelihatan apa-apa. Mereka kemudian berpindah ke rumah dinas. Di situ baru terjadi. Nah, di rumah dinas katakan CCTV-nya tidak berfungsi. Harus dicari, selain keterangan-keterangan orang ini, selain dicari bukti-bukti lain. Berarti Pak Sambo pulangnya hari Kamis ya Pak ya? Iya, awalnya kan kita dapat bukti yang lebih terbaru, ya bukti terbaru itu menunjukkan pulang 1 hari sebelumnya. Ada ajudannya, ada ajudannya. Pak, izin mempertegas lagi yang tadi yang upaya menilai itu Polri atau Mabes, Pak? Ya, yang tergantung siapa yang kita anggap perlu bukan diperiksa. Atasan ke bawahan itu kan biasa, supervisi, ada review, misalnya kalau kamu bawahan saya dilapor itu sudah saya minta dikerjakan tapi belum.